Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkala Kesia Alia Listiar Kalma dengan NIM 2514314201127 dari program studi S1 Keperawatan semester 2 kelas C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sistem pernafasan. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, termasuk manusia. Ketika bernafas, kita menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Oksigen membantu perombakan bahan makanan dalam tubuh. Dari proses perombakan inilah energi bisa diperoleh dan diproses. Oksigen dibutuhkan melalui proses pernafasan. Pernafasan adalah proses pertukaran gas yang berasal dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungan. Sedangkan proses perombakan bahan makanan menggunakan oksigen sehingga diperoleh energi dan gas sisa pembakaran berupa karbon dioksida, yaitu disebut dengan respirasi. Sistem pernafasan manusia dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu pernafasan eksternal, pernafasan internal, dan pernafasan seluler. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru. Dalam proses ini, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar menuju atmosfer. Pernafasan internal yaitu pertukaran udara antara darah dan sel-sel dalam tubuh. Oksigen dan karbon dioksida bergerak berlawanan. Oksigen berdifusi dari darah ke dalam sel. Lalu karbon dioksida berdifusi keluar sel menuju darah. Sedangkan pernafasan seluler merupakan proses kimia yang terjadi dalam mitokondria yang terjadi di dalam sel. Oksigen bereaksi dengan molekul makanan atau glukosa sehingga energi dihasilkan. Energi ini tersimpan dalam ATP. Karbon dioksida dan air dihasilkan sebagai hasil sampingan. Berikut saya akan sebutkan beberapa fungsi sistem pernafasan. Yang pertama ada pertukaran gas, kemudian mengatur pH darah, yang ketiga produksi suara, yang keempat olfaksi atau indera penciuman, dan yang terakhir mengaktifkan kekebalan tubuh. Organ-organ pernafasan terdiri dari 6, yaitu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Mekanisme pernafasan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Dalam pernafasan sendiri terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Kemudian ada volume dan kapasitas paru. Yang pertama, volume. Volume udara pernafasan pada setiap orang-orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafas. Pada orang dewasa, biasanya volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter, yang terdiri dari pertama, volume tidal atau VT, kemudian volume cadangan inspirasi atau VCE, kemudian volume cadangan ekspirasi atau VCE, dan volume residual atau VR. Berikutnya kapasitas. Beberapa jenis kapasitas paru yaitu ada kapasitas residual fungsional, kapasitas inspirasi, kapasitas vital, kapasitas total paru, volume ekspirasi kuat dalam 1 detik, dan volume respirasi menit. Kemudian ada mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi. Proses tersebut terjadi di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah. Berikutnya materi kedua yaitu cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah
salah satu bagian dari fisiologi hemostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh yaitu larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan tubuh sendiri dibagi dalam dua kelompok, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler merupakan cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh manusia. Sedangkan cairan ekstraseluler merupakan cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari tiga kelompok, yaitu cairan intravaskuler atau plasma, cairan interstitial, dan cairan transseluler. Distribusi cairan tubuh tergantung pada ukuran tubuh itu sendiri. Dewasa 60%, anak-anak 60-77%, infan 77%, embrio 97%, manula 40-50%. Fungsi cairan tubuh antara lain memberi bentuk pada tubuh, berperan dalam pengaturan suhu tubuh, berperan dalam berbagai fungsi pelumasan, sebagai bantalan, sebagai pelarut dan transportasi berbagai unsur nutrisi dan elektrolit, media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh, dan untuk performa kerja fisik. Pergerakan cairan tubuh. Mekanisme pergerakan cairan tubuh ini melalui 6 proses, yaitu yang pertama difusi, kemudian osmosis, lalu transfer aktif, lalu filtrasi, dan pengaturan cairan tubuh. Contoh hasil-hasil pengeluaran cairan yaitu pertama ada urin, lalu keringat, dan fases. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.